Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-12 hari ini akan mempresentasikan materi matematika dasar kami yaitu mengenai deret alternating dan juga deret kuasa. Anggota kami terdiri dari Faraz Zaki Faisa yang pada hari ini mohon maaf tidak dapat hadir. Saya sendiri Muhammad Nashwan Sultan Mesar Arhata dan juga Zahra Meilawanti Sucipto. Pengertian. Deret alternating yang disebut juga deret bergantian atau deret ganti tanda adalah deret matematika yang dimana tanda suku-sukunya berurutan bergantian secara positif dan juga negatif. Dalam deret ini, suku-suku dengan indeks ganjil memiliki tanda positif, sedangkan suku-suku dengan indeks genap memiliki tanda negatif. Dengan kata lain, deret ini terdiri dari suku-suku yang secara bergantian naik turun. Nah, untuk pengertian deret kuasa adalah jenis deret matematika yang terdiri dari suku-suku yang dinyatakan sebagai pangkat dari suatu variabel. Di sini ada bentuk umum dari deret alternating yaitu S sama dengan A1 dikurangi A2 tambah A3 dikurangi A4 ditambah A5 dan seterusnya. Dengan AN selalu lebih besar daripada 0 untuk semua N. Di sini A1, A2, A3, dan seterusnya adalah suku-suku deret yang mungkin berupa bilangan real atau kompleks. Dan di sini bentuk umum deret kuasa. Bentuk umum deret kuasa dalam X min B yaitu sebagai berikut, yaitu infinite sigma K sama dengan 0, AK dikali X min B pangkat K, sama dengan A0 tambah A1 dalam kurung X min B ditambah A2 dikali X min B pangkat 2 ditambah seterusnya. Sedangkan untuk B sama dengan 0, maka bentuk deret sebagai berikut. Dengan infinity sigma K sama dengan 0, AK X pangkat K sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah seterusnya. Di sini A0, A1, A2 adalah koefisien-koefisien deret yang mungkin berupa bilangan real atau kompleks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Konvergensi deret alternating. Teorema A. Uji deret ganti tanda. A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 ditambah dan seterusnya. Suatu deret ganti tanda dengan AN lebih besar AN ditambah 1 lebih besar 0. Apabila limit N mendekati infinity, AN sama dengan 0, maka deret konvergen. Kesalahan yang dibuat apabila jumlah S diaproksimasi dengan jumlah N suku pertama Sn tidak akan melebihi AN ditambah 1. Teorema B. Uji konvergenan mutlak. Apabila sigma mutlak UN konvergen, maka sigma UN konvergen. Teorema C. Uji pembanding mutlak. Andaikan sigma UN sebuah deret yang suku-sukunya tak nol, misalkan limit N mendekati infinity, mutlak UN ditambah 1 dibagi mutlak UN sama dengan rho. Jika rho lebih kecil daripada 1, deret konvergen mutlak jadinya konvergen. Yang kedua, jika rho lebih besar daripada 1, yaitu deret divergen. Yang ketiga, jika rho sama dengan 1, maka pengujian ini tidak dapat memberikan kepastian. Konvergen bersyarat. Sebuah deret sigma UN dinamakan konvergen bersyarat apabila sigma UN konvergen tetapi sigma mutlak UN divergen. Contohnya, berdasarkan uji deret ganti tanda, contohnya 1 dikurang 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah seterusnya. Nah, berdasarkan uji deret ganti tanda ini, deret harmonik ganti tanda konvergen tetapi sigma mutlak UN yaitu deret harmoniknya divergen. Konvergensi deret kuasa. Teorema deret kuasa bentuk sigma infinity K sama dengan 0 AK dikali X
dikurang B pangkat K sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min dikurang B ditambah A2 dikali X min B pangkat 2 ditambah seterusnya. Maka konvergen untuk X sama dengan B dan bentuk sigma infinity K sama dengan 0 AK pangkat X AK X pangkat K sama dengan A0 ditambah A1 pangkat X ditambah A2 pangkat X2 ditambah seterusnya. Konvergen untuk X sama dengan 0 yaitu konvergen ke A0. Pengujian apakah nilai lain yang menyebabkan deret konvergen dilakukan sebagai berikut. Misalnya diberikan deret sigma tak hingga K sama dengan 0 AK dikali X min B pangkat K dan limit X mendekati tak hingga mutlak AK ditambah 1 dikali X min B pangkat K tambah 1 dibagi AK dikali X min B pangkat K sama dengan L. Maka L lebih kecil daripada 1, yaitu deret sigma tak hingga K sama dengan 0 AK dikali X min B pangkat K, yaitu konvergen mutlak. Yang kedua, jika L lebih besar daripada 1, maka deret sigma tak hingga K sama dengan 0 AK dikali X min B pangkat K disebut divergen. Untuk L tambah 1 tidak dapat disimpulkan. Maka pengujian ini konvergensi deret dilakukan dengan mensubstitusikan nilai X yang sesuai dengan L sama dengan 1, sehingga didapatkan bentuk deret bilangan. Pengujian konvergensi deret bilangan dilakukan dengan berbagai uji, yaitu uji perbandingan, rasio, integral, dan lain-lain. Baik deret positif maupun deret berganti tanda. Nilai X yang didapatkan dari pengujian di atas disebut radius konvergensi atau selang konvergensi deret. Selanjutnya nanti kita akan membahas latihan soal deret alternating. Oke, sekarang kita akan membahas latihan soal kita yang pertama yaitu tentang deret alternating. Oke. Soal teorema A. Buktikan bahwa deret harmonik yang ganti tanda konvergen ini berapa sukukah yang harus kita ambil agar selisih jumlah dari deret S dan jumlah parsial Sn tidak melebihi 0,01. Oke. Jadi yang pasti kita di sini menginginkan, saya akan tulis dulu sebentar, menginginkan agar S kurangi Sn selisihnya adalah kurang dari 0,01. Oke. Yang pertama, berarti ini dapat terpenuhi apabila jika AN plus 1 itu selalu lebih kecil dari hasilnya, itu 0,01. Berarti karena AN plus 1 sama dengan 1/N plus 1, maka saya tulis pasti 1/N plus 1 lebih kecil dari selalu lebih kecil dari lebih kecil atau sama dengan dari 0,01. Nah, bagaimana? Berarti nilai N pastinya lebih besar atau lebih besar sama dengan daripada 99, karena jika dimasukkan 1/99 plus 1 pasti kan 1/100, itu sama dengan 0,01. Jadi untuk menjawab soal seperti ini itu kita langsung analisa saja dari soalnya. Lalu kita dari contoh soal ini kita dapat simpulkan bahwa N-nya pasti lebih besar sama dengan 99 nilainya. Oke, soal yang kedua itu soal teorema B. Itu apakah deret ini konvergen atau divergen? Oke.
kita menggunakan permisalan di sini. Misalnya, mana ya? Saya tulis sini aja deh. Misalnya sigma sigma UN itu sama dengan 1 plus ini, berarti 1 plus 1 1/4 min 1/9 plus 1/16 plus 1/25 min 1/36 dan seterusnya. Em, kita ubah menjadi bentuk mutlaknya, yaitu berarti sigma mutlak UN itu sama aja ya berarti ya. Oh enggak, berarti bentuknya adalah 1 plus 1/4 tambah 1/9 tambah 1/16 ditambah 1/25 dan seterusnya. Maka 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 bentar, limit n mendekati infinity yaitu 1 dalam kurung n plus 1 dipangkatkan 2 per 1/n². Tuh, ya. Sama dengan limit n mendekati infinity. n², tarik lagi garis, n+1/2 kurang dari 1. Kurang dari 1. Ya. Jadi ini sudah sesuai dengan teorema B, yaitu hasil hasil deret deret sigma mutlak dari UN sudah konvergen, bukan divergen. Konvergen, maka sigma UN konvergen sesuai dengan teorema kedua yang sudah dibahas tadi. Sekarang ke soal teorema C. Buktikan bahwa deret ini merupakan konvergen mutlak. Kita menggunakan rumus yang awal, yaitu rho sama dengan limit n mendekati infinity dengan mutlak UN plus 1 per mutlak lagi UN, mutlak UN sama dengan limit n mendekati infinity dengan pembilangnya itu 3 pangkat n+1 per berapa tadi? Ya, n+1 berarti n+1 per real ditambah 3n per sama dengan lagi itu limit n mendekati infinity 3 per n plus 1 sama dengan 0. Menurut uji hasil bagi mutlak ini, deret ini konvergen mutlak atau jadi konvergen juga. Lalu sekarang kita akan lanjut ke artian soal deret kuasa. Di sini menentukan selang konvergensi deret kuasa dari ini. Oke. Untuk soal ini kita akan menggunakan rumus di teorema deret kuasa tadi, yaitu dengan limit
X mendekati infinity, mutlak A K plus 1 dalam kurung X min B, pangkatkan K plus 1 per AK X min B dalam kurung K sama dengan L. Maka maaf. Maka bentar, L di sini diketahui belum? Kita masukin nilainya yaitu L sama dengan maaf, L sama dengan limit X mendekati infinity 3K ya. Iya 3K. Oke, 3K 3K plus 3K plus ya 3K plus 1 X X K plus 1 juga ya. Enggak. Bener. K plus 1 per K plus 2. 2. Lalu selanjutnya nah, plus 1 3 3K plus K 3K X K 3K X K sama sama dengan 3X limit tarik dari ini ya, tarik dari dalamnya, limit K mendekati infinity, K mendekati infinity, K plus 1 per K plus 2 sama dengan 3X. Lalu di sini kita bisa lihat di sini nilainya dia L-nya lebih dari 1. Maka um, maka 3X kurang dari 1 atau nah, jangan pakai ini deh. Atau min sepertiga kurang dari X kurang dari positif sepertiga. Sebentar saya ini kurang ini halaman. Dekat lanjut dari sampai mana? Oke. Sini bila X sama dengan min sepertiga, maka didapatkan deret berganti tangga yaitu sigma bukan infinite sigma K sama dengan 0 min 1 pangkat K per K plus 1 yang sifatnya itu sifatnya konvergen. Sedangkan untuk X sama dengan positif sepertiga, maka kita akan mendapatkan deret infinity sigma K sama dengan 0 1 per X 1 per dalam kurung 1 per dalam kurung K plus 1 yang
sifatnya divergen. Jadi radius konvergensi deret kuasanya adalah itu min 1/3 kurang dari X kurang dari 1/3. Oke. Itu aja ya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, besok kita akan bahas lagi di kelas di kampus saya langsung. Terima kasih. Zahra, ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin? Tidak ada. Oke, kalau gitu kita akan akhiri untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.